Saya minta jawabannya, apa betul takut kepada Adiatna Pitupulu? Kenapa Adiat? Karena kubu 01 menunggu inisiatif itu dimulai oleh 03. Tapi 03 tidak kunjung mendaftarkan hak angket itu ke DPR. Sehingga apa yang terjadi di kubu 03? Apa ia takut atau malah ternyata tidak dicurangin, bisa juga. Ya, kalau dibilang takut apanya Bang? Itu tadi saya udah uraikan takutnya ya, apa. Karena angket itu secara konstitusi memang ada dalam konstitusi kita. Kalau kemudian melaksanakan konstitusi rakyat takut, aneh. Kalau kemudian melaksanakan konstitusi, kemudian kita harus khawatir, ditakut-takuti segala macam, justru menurut saya yang menakut-nakuti itu yang takut. Bukan, jadi takutkan itu kata mereka ya. Baru Ganjar bilang bahwa mau angket. Distrum KPK. Ya, gimana ya? Kalau di PDI Perjuangan sampai pada komunikasi kami terakhir, kita tidak pernah mengatakan menolak hak angket, dan kemarin sudah dibuat semacam naskah akademisnya. Kita mau legitimasi hak angket ini kuat, sekuat-kuatnya, secara intelektual, secara konstitusional, dukungan publik dan sebagainya, sehingga dia tidak menjadi langkah yang setengah hati. Tapi kalau dibilang kita takut, tidak. Dukungan publik 62% dari rakyat Indonesia menurut survei itu mendukung angket. Karangan bunga dikirimkan ke DPR. Apalagi ada ratusan, ada 50 tokoh termasuk Aris Azhar. Termasuk juga kemarin Iwan Fals juga bilang ya kalau begitu laksanakan saja hak angket. Artinya semua kalangan sudah bersetuju dengan hak angket. Kenapa tidak? Atau belum? Yang bilang tidak siapa? Ya, atau belum sampai sekarang. Nah, sekarang kita sedang memperkuat seluruh argumentasinya. Argumentasi hukumnya, argumentasi konstitusionalnya, argumentasi intelektualnya, dan sudah on progress. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu benar. Ada 100 halaman lebih naskah akademis yang memperkuat legitimasi intelektual dari hak angket ini. Dan sampai sekarang, saya, misalnya, tidak pernah kemudian diminta untuk mundur dari hak angket. Tidak ada. 03 dengan P3 komunikasi berjalan baik. Tidak ada hal-hal yang lain ya yang terkait penolakan hak angket. Dia ketemu juga dengan teman-teman Nasdem, oke. Makanya kalau kemudian ada yang bilang maju mundurnya di mana ya? Yang saya tahu maju terus. Persiapan dilakukan, komunikasi dilakukan, diskusi-diskusi dilakukan. Teman-teman PKB juga kemarin di DPR ya, itu juga kencang sekali ya. Karena saya hadir juga di rapat paripurna itu. Jadi langkah mundur itu tidak ada. Per hari ini tidak ada. Tidak pernah diminta ke kami, tidak pernah dibicarakan. Yang terjadi apa? Langkah maju. Diskusi-diskusi semakin maju. Penguatan bahan-bahan, penguatan dukungan semakin maju. Diskusi antar partai, bahkan sampai pertemuan antar relawan pendukung 01 dan relawan pendukung 03. Komunikasinya sudah terjalin semakin bagus. Nah, kalau dibilang kita ragu, di mana ragunya? Bahwa kemudian tidak harus hari ini kan, juga tidak harus kemarin toh. Itu loh. Sebagian memang sedang menunggu perolehan suara final dari KPU tanggal 20. Tapi kalau itu dijadikan sebagai patokan, tidak ada sedikit pun keraguan dari kami untuk kemudian tidak melakukan langkah hak angket itu. Sama sekali tidak ada. Alasan untuk itu juga ada bukti-bukti yang dikumpulkan udah cukup kuat. Kalau bukti kan lebih pada MK. Tapi kalau gini, kita harus bedakan ya langkah ke Mahkamah Konstitusi dan langkah angket. Ya. Oke. Angket ini kan lebih pada tugas parlemen. Tugas parlemen itu kan ada 3.
Pertama dia membuat undang-undang, kedua dia membuat anggaran, ketiga dia mengawasi dua produknya, undang-undang dan anggaran. Iya. Ada tidak pengingkaran, penyelewengan, penyalahgunaan dari kedua itu? Kalau ada, dia diberikan kewenangan. Sebagai parlemen namanya hak angket. Artinya kita tidak berbicara tentang angka-angka, rekapitulasi angka-angka semata-mata, tapi ada tidak penyelewengan-penyelewengan dalam proses itu. Justru itu kan perlu dibuktikan Ya, kalau ada penyelewengan. Artinya pembuktian yang akan dilakukan berbeda dengan pembuktian di MK. Iya, tentu. Nah, kalau itu kita akan panggil satu persatu dong. Kan ada proses ketika hak angket disetujui, kita akan panggil seluruh pihak terkaitnya. Dan di situ akan diperiksa masing-masing. Misalnya begini, berapa anggaran bansosnya? Kenapa kemudian dirapel sedemikian rupa? Itu loh. Nah, KPU sudah ditetapkan secara etik salah. Apa langkah berikutnya? Berkali-kali loh penetapan itu oleh DKPP gitu loh. Ada nggak kemudian ada tidak pelibatan secara masif misalnya aparatur negara? Karena tugas aparatur negara tidak untuk memenangkan salah satu calon. Itu ada undang-undangnya, ada. Terjadi nggak pelanggaran undang-undang itu? Kan itu yang akan dibahas dalam hak angket. Jadi kalau dibilang kemudian apakah hak angket akan membahas kecurangan pemilu? Tidak. Hak angket akan membahas secara spesifik adalah terjadi tidak pelanggaran undang-undang. Penyimpangan. Undang-undang itu apa? Selain undang-undang pemilu, APBN juga dituangkan dalam undang-undang. Betul tidak bahwa kemudian APBN yang harusnya untuk mensejahterakan rakyat ini misalnya ditemukan dalam proses angket itu kemudian dipakai untuk mensejahterakan kemenangan. Kan itu harus diperiksa dalam hak angket. Kalau orang membandingkan hak angket dengan Mahkamah Konstitusi itu dua hal yang berbeda, Bang. Iya. Tidak sama. Itu loh. Ya, kalau ke Mahkamah Konstitusi kan kalau angkanya, suaranya kalau itu dirugikan itu ke Mahkamah Konstitusi. Iya, yang aku pikir sebenarnya begini. Kenapa banyak pihak yang kemudian seolah-olah khawatir dengan hak angket? Kok khawatir sih dengan produk konstitusi kita sendiri? Apa iya dari pihak 03 khawatir kalau angket dimajukan terjadi kerusuhan, Presiden Jokowi bisa keluarin keadaan darurat. Ini bang, kalau memang kemudian hak angket itu identik dengan kerusuhan, hapus aja dari konstitusinya. Gitu loh. Kalau kemudian melaksanakan apa yang termaktub dalam konstitusi, kita khawatir, ya hapus saja. Bersidang lagi MPR-nya. Diamandemen lagi pasal itu. Bagaimana mungkin sebuah aturan yang ada secara konstitusional menjadi ketakutan buat bangsa ini? Menjadi ketakutan buat pemerintah? Menjadi ketakutan buat orang-orang tertentu? Nggak boleh dong. Konstitusi itu tidak boleh melakukan buat rakyat. Orang di aturan yang kita bersama kok. Dan disetujui. Oke, pertanyaannya, hak angket itu ada di dalam konstitusi? Ada. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita berlebihan melihat apa yang memang diberikan kewenangannya oleh konstitusi? Nggak boleh. Nggak boleh. Harusnya kita bangga. Harusnya kita senang ketika kemudian yang dilakukan adalah langkah konstitusional. Bukan mengingkari konstitusi. Bukan memanfaatkan atau memanipulasi konstitusi. Tapi secara konstitusional kita lakukan. Misalnya, kemudian ada yang kemudian malah berpikir, ya udah konstitusinya kita gugat. Tidak. Undang-undang kita gugat. Tidak. Kita laksanakan konstitusinya. Kita laksanakan undang-undangnya. Lalu apa yang dikhawatirkan? Akan ada kekacauan, akan ada kerusuhan. Dari mana? Yang mau rusuh siapa? Yang mau kacau siapa? Tidak ada. Kita mau konstitusi dijalankan dengan baik dan benar. Hak-hak itu boleh digunakan. Kalau kemudian hak itu tidak boleh digunakan, hapus dari konstitusi. Fakhri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Baik, terima kasih Bang Karni. Terlalu banyak sebenarnya yang harus dibahas dari pemilu ini, dan memang satu pembacaan yang komprehensif memang diperlukan. Karena efek daripada sistem politik dan sistem partai politik yang carut marut sekarang ini memang kemana-mana
ya. Dan itu sudah saya kira banyak yang membicarakan. Saya kira kalau kita mengikuti pandangan teman-teman Perludem misalnya itu Bang, itu juga sudah banyak sekali itu ikhtiar untuk melakukan sistematisasi terhadap bagaimana sebuah kompetisi besar di antara pemimpin-pemimpin di dalam tubuh bangsa kita ini bisa lebih pertama beradab, yang kedua efisien, rasional gitu, dan mengantarkan transisi yang relatif lancar begitu. Kalau di negara-negara demokrasi tertentu, terutama di sistem parlementer, hari ini dia diumumkan menang, hari ini pencoblosan, malamnya dia diumumkan menang, paling telat minggu depan dia sudah jadi Perdana Menteri. Sehingga sebenarnya jarak yang mendebarkan itu tidak lama. Nah kita ini memang lubangnya banyak sekali. Dan karena itulah sebenarnya diperlukan satu kesempatan yang dingin untuk membaca semuanya secara baik. Saya terus terang, ini bulan puasa jadi harusnya, tadinya saya kira kita akan nadanya agak landai begitu ya, membaca situasi ini. Supaya kita betul-betul, ini niatnya benar nggak sih ini mau memperbaiki keadaan gitu loh. Sebab saya terus terang agak, ya karena pernah mengusulkan berkali-kali reformasi sistem partai politik, dan reformasi sistem politik itu berkali-kali saya ajukan, tapi resistensinya yang paling kuat ya memang dari partai politik. Memang. Sehingga mengajak partai politik seolah-olah mereka mau menjadi bagian yang memperbaiki secara komprehensif persoalan ini rasanya agak berat, Bang. Saya pernah berkali-kali mengusulkan misalnya paling tidak kita memperbaiki dua hal dari undang-undang kita ini. Pertama, undang-undang partai politik yang memperkuat party ID system sehingga partai politik juga mulai punya harga gitu di mata masyarakat kita. Karena partai politik itu adalah perlambangan gagasan, perlambangan ide. Nah, tapi sekarang ini partai politik menjadi perlambangan logistik, Bang. Ya, perlambangan kekuasaan gitu. Padahal dia sebenarnya adalah lembaga gagasan. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian ada struggle yang luar biasa, ya. Sehingga pertarungan partai politik itu baik di antara partai politik maupun di dalam partai politik menjadi tidak sehat. Dan inilah sebenarnya di antara sumber-sumber kekacauan dan kecurangan, terutama kecurangan di dalam partai politik sendiri, Bang. Yang mengizinkan adanya pertengkaran di antara kader partai politik dalam tangga-tangga nomor yang memang tidak rasional. Ya seperti kasus yang tadi Mbak Lulu cerita itu. Jadi saya kira misalnya itu yang pertama, tapi kayaknya tidak ada keinginan untuk membangun party ID system dan sebagainya, itu kurang diminati. Padahal itu problem kita. Begitu ikatan antara partai politik dengan rakyat itu berjarak, maka transaksinya tidak akan ideal. Gagasan, ya cita-cita, reputasi, kredibilitas. Tapi dia berpindah kepada transaksi yang lebih pragmatis, logistik, keuangan dan sebagainya. Dan ini yang ngotori pemilu kita, Bang, dari pusat sampai ke daerah. Nah yang kedua ya undang-undang pemilu ya yang tidak terlalu secara serius mengatur siapa yang harus terlibat dan siapa yang tidak boleh terlibat dalam pemilu itu. Sehingga kemudian banyak penonton yang jadi pemain, banyak pemain yang jadi penonton. Nah ini juga kita perbaiki sehingga kalau ada kekisruhan semacam ini sebenarnya sangat tidak bisa kita tunjuk tangan kepada satu orang atau dua orang, Bang.
Ini adalah problem sistemik yang kita lahirkan dan karena kita gagal membaca gambar besar dari persoalan. Tapi kalau di dalam pembacaan saya terkait pemilu kemarin itu kan ada 5 kotak Bang ya, kecuali di DKI ya. Di DKI cuma 4 kotak karena nggak ada DPRD tingkat 2. Tapi di seluruh Indonesia kan ada 5 kotak itu Bang. Kotak pertama kotak Pilpres, kotak kedua kotak DPD, kotak ketiga kotak DPR RI, kotak keempat DPR Provinsi, baru kotak kelima DPR Kabupaten Kota. Dari sisi engagement rakyat pemilih kepada pencoblosan itu Bang, menurut saya ya, kita tidak bisa mengalahkan keunggulan Pilpres. Karena Pilpres itu kotaknya cuma 3, artinya kolomnya cuma 3. Kandidatnya itu cuma 3, orangnya ada 6. Orang ini berbulan-bulan kita diskusikan dan tampil di media dia berbicara, meyakinkan rakyat, menjelaskan beda apa nomor 1, 2, 3, menjelaskan latar belakangnya, dinilai reputasinya, track recordnya dan sebagainya, sehingga pengenalan rakyat kepada calon presiden itu tertinggi sebenarnya. Karena pengenalan tertinggi itulah ya, dan pengenalan tentu dalam pengertian reputasi, ya histori dan sebagainya, itulah yang menyebabkan adanya kesulitan elemen-elemen lain untuk mempengaruhi pemilih dalam Pilpres. Jadi yang disebut kekuasaan, tekan-menekan, uang dan sebagainya di Pilpres agak sulit. Karena ada engagement yang kuat Bang. Yang itu tidak terjadi di Pileg. Berat sekali Pileg ini. Yang kedua, Pilpres ini kotaknya dihitung pertama Bang. Jadi kalau jam 1 selesai pencoblosan, isoma 1 jam, paling tidak jam 2 sudah dihitung. Penontonnya masih banyak, saksinya masih lengkap, ya, dan lain-lainnya masih lengkap begitu. Sehingga waktu kita lihat hasil exit poll dan quick count, relatif itu konsisten. Gitu. Jadi kalau kita mau mempersoalkan Pilpres, sebenarnya itulah yang paling fair Bang. Yang lain itu justru yang sulit. DPD misalnya, ya karena peran DPD juga belum kita akui secara baik. Ini DPD ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya LSM atau lembaga negara? Kan nggak jelas juga di dalam positioning kita karena cuma bisa rekomendasi. Akhirnya rakyat juga merasa ngapain sih pilih orang ini? Udah gitu banyak lagi orangnya. Dan pertarungan di antara mereka 1, 2, 3, 4 itu yang terpilih. 5, 6, 7, 8 itu berkelahi dia cari suara di bawahnya untuk naik. Dan itu menciptakan suasana yang tidak fair juga di bawah itu. Pasca pemilihan gitu. Nah itu kira-kira udah sore itu Bang, baru masuk ke DPR RI. DPR RI Abang bayangkan kalau satu dapil itu kursi 10 Bang, partai 18, 10 kali 18, 180 orang harus diperiksa oleh rakyat. Tidak ada fotonya di situ Bang. Tidak ada engagement, kita nggak tahu ini apa beda Mbak Lulu dengan orang baru yang datang yang tidak jelas itu, nggak tahu bedanya. Sehingga kekosongan ini menciptakan medium transaksi baru yang namanya logistik. Kemudian DPR di tingkat provinsi dan kadang-kadang Bang DPR di tingkat 2 itu kalau nggak besok paginya atau tengah malam sudah Bang. Itu yang menciptakan kelelahan, orang meninggal dan sebagainya itu Bang. Dan kalau sudah yang terakhir itu Bang, udah nggak ada yang nonton. Itulah cerita orang nyoblos sendiri di TPS, ya kan? Bekarung-karung itu dicoblos sendiri dan sebagainya. Kejadiannya di situ. Dan mengerikan Bang memang. Dan itu tidak ada kepastian itu. Karena lagi-lagi itu udah di ujung, ya. Dan kalau kita lihat, kalau kita ini kan pemain semua ya, terutama ya. Kalau kita lihat harga-harga yang berkembang di bawah itu Bang, di tingkat 2 itu, lebih sadis daripada DPR RI, bahkan lebih kacau begitulah kira-kira. Jadi ini semua kalau kita mau perbaiki ya memang harus ada pembacaan secara komprehensif, dingin, tenang, ya itu yang saya sarankan kepada akademisi. Duduk di kampus pada masa tenang, ya kita urai masalahnya apa secara menyeluruh. Mari kita selamatkan sistem pemilu kita, ya, sehingga kemudian nanti pemimpin baru, presiden baru, dan mudah-mudahan partai politik baru sadar juga
bahwa mereka juga berdarah-darah dalam pemilu seperti ini gitu. Itu yang saya lihat Bang. Jadi bisa nggak masalah serius ini jangan dianggap bagian dari sengketa gitu. Bisa nggak ini menjadi yang disebut di dalam demokrasi matang itu sebagai bipartisan isu semua orang gitu. Sehingga ini betul-betul memerlukan kejernihan berpikir, bukan merupakan bagian dari sengketa. Kalau kita letakkan ini menjadi bagian dari sengketa, itu yang berat diterima. Meskipun saya, ini mohon maaf Bang, pengalaman saya di DPR, nggak akan ada yang namanya hak angket itu Bang. Karena objeknya itu semua. Dan yang paling banyak disalahkan nanti ya adalah partai politik. Sehingga saya kira di tengah jalan para pimpinan parpol akan sadar juga bahwa mereka bisa menjadi bagian yang tertuduh paling keras kalau ini dijalankan. Makanya saya nggak percaya ini akan diteruskan. Saya khawatir Bang Ikrar, Bung Ferry, Bung Haris ini nanti kecewa kalau mengandalkan partai politik begitu ya. Karena saya yakin ini nggak akan dibuat Bang. Nggak akan dibuat. Kalau dibuat pun bukan untuk kepentingan kita masyarakat sipil untuk melihat pemilu yang lebih baik. Ini hanya untuk kepentingan sesaat kita saja. Dan kita belum mereformasi partai politik kita ini, mohon maaf Bang ya. Anggota dewan kita ini kan Korea-Korea kata Bang Bambang Pacul tuh. Suruh marah-marah, suruh diam-diam gitu. Karena prinsip itu tadi perwakilan rakyat yang tidak tegak. Karena sistem party ID, engagement antara partai politik atau anggota partai politik dengan konstituensinya yang tidak kuat. Nah ini nggak sehat Bang, jadi kita janganlah mau menggunakan momentum ini hanya sebagai kelanjutan dari kekecewaan kita terhadap, mohon maaf, kekalahan. Setiap kekalahan, karena pemilu itu hasilnya cuma dua, kalau nggak menang kalah. Dan pertarungan apapun di dunia ini, kalau nggak menang kalah. Dan biasanya yang menang senang, yang kalah protes. Kalau itu adalah ekstensi dari menang kalah dan kekecewaan dari yang kalah, sayang Bang. Kita mau betul-betul ada momen bagi bangsa ini untuk meletakkan ini secara sangat tenang dan melakukan pembacaan secara serius apa yang harus diperbaiki dari pemilu kita ini. Betul nggak kita mau memperbaiki? Misalnya memutuskan pemilu itu tentang kandidat atau partai politik. Kita mesti selesaikan dong soal ini. Karena kalau sistemnya kita campur-campur Bang, itu yang membuat anomali. Partai politik 9 tahun damai-damai saja, tiba-tiba setahun terakhir seolah-olah bertengkar. Ini kan karena Korea-Korea ini suruh bertengkar Bang, bukan karena aspirasi rakyat. Tidak ada aspirasi rakyat, ini semua tentang ketua umum partai politik yang memegang mandat dan menentukan nasib seorang anggota itu mau apa. Dia mau terpilih lagi secara baik atau tidak. Dia mau tetap diberikan jabatan atau tidak. Dia mau terus di situ atau di PAW. Dia dipecat atau tidak. Ini Bang mesti diperbaiki, saya kira. Ya saya mohon maaf ya, saya memang tadi datangnya, karena saya jarang juga ngomong Bang, apalagi soal angket, karena saya tahu kan ceritanya bagaimana angket itu nanti setelah pengusulan, pembacaan di sidang paripurna, bagaimana sebenarnya kalau di belakang layar itu ketua-ketua umum partai itu sudah ada main mata, ya udahlah, nggak usah datang semua, ya kan, nanti votingnya kalah, dan saya udah tahu lah ini Bang, Korea-Korea ini kan. Tapi karena itulah menurut saya adalah penting saya ingin menyuarakan kalau betul kita mau memperbaiki sistem pemilu kita dan sistem partai politik kita, mari kita duduk yang tenang, para guru besar ini duduk yang tenang. Saya udah bilang berkali-kali, jangan masuk berdebat di masa pemilu. Masa pemilunya orang berkelahi di sini, orang lagi perang. Dan kalau kampus harus mengambil posisi untuk menjadi bagian dari pertarungan itu tidak sehat. Kalau mau kembalilah ke kampus, kembangkan tradisi akademik, kebebasan mimbar, biarkan mahasiswa bergerak, biarkan mahasiswa bebas, dan lalu kita rumuskan apa yang terbaik, proposal itu yang kita ajukan. Saya kira masyarakat sipil harus konsisten begitu Bang. Karena jangan mau dipakai juga untuk menjadi ekstensi dari kemarahan pertarungan politik. Buat apa?
kita menurut saya ya akal sehat itu tegak di situ. Saya kira itu Bang. Saya mohon maaf ini suasananya tadinya saya kan mau tausiah Bang. Tapi ya karena memang sudah ada yang agak tinggi di ujung ya. Saya agak ini sedikit lah. Tapi menurut saya pertanyaannya adalah betul nggak kita mau memperbaiki ini semua dengan baik, sungguh-sungguh dan betul-betul bersumber dari keinginan kita melihat demokrasi kita ini naik kelas gitu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.